Semangat berpuasa semuanya. Bulan Ramadan kudu tutuk loh ya posone. Ngopling tetap berlangsung toh ya. Dan kali ini kita akan main ke seorang builder handal dari kota tercinta kita ini, yaitu Disaster 13. Kemarin kita udah ngulik builder mobil dan sekarang kita lanjut ngulik builder motor. Bagaimana sih kalau builder motor itu dan apa aja yang dia garap? Stay tune di Ngopling ya, ngobrol otomotif keliling. Ngopling, ngobrol otomotif keliling ya, episode kesekian kalinya ini. Kita mau ngobrolin iklim builder yang ada di kota Semarang. Yang mungkin bisa kita bilang sedang tidak baik-baik saja ya. Ya karena apa? Mungkin banyak beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan builder Semarang ya. Dan kita bakal ngobrol dengan salah satu teman saya ya, masih muda juga tapi lama juga main di dunia per-customan. Aduh, sampai miring-miring gini loh. Ya, memang tempatnya agak belusuk-belusuk ya. Iya, hampir sama kayak kemarin di episode sebelumnya ya. Di episode Barabere. Ini kita bakal mampir ke salah satu bengkel yang juga ngobrol bareng ownernya ya, Disaster 13. Disaster 13. Karena ini sedang renovasi, jadi mohon maaf ya. Mungkin ketidaknyamanan gambar, tapi orang yang satu ini keren banget, sudah diakui di dunia nasional dan internasional. Disaster 13, yuk kita ke sana. Luar biasa ya, Mas Chandro ya. Semarang lagi tidak baik-baik saja ya. Cuaca nih. Panas gitu. ini. Nah, ini panas banget. Nanti tiba-tiba Makbres berubah. Makbres Polri ya. Modar, langsung hujan, langsung banjir ya. Hati-hati buat teman-teman yang mungkin berada di Jawa Tengah ya, lagi musimnya hujan sangat deras, ekstrim ya. Mas, balik lagi di Disaster 13 ya. Mungkin sebelum kita jauh ke depan ngobrolin per-customan, builder dan segala macam ya, mungkin Disaster 13 ya. Yang kita tahu ini nama yang sangat unik. Mungkin di era-era itu kayak nama-nama clothingan ya. Nama-nama distro ya. Titik-titik Disaster. Raw banget lah ning era-era gue ya. Disaster 13 2000 berapa ini? Aku udah 2012 2013 ya Mas pakai nama itu ya. 2012 2013 ya. Udah agak Tapi lama mulai kerja ya. Ya nanti kita sambil ngobrol lah. Oke. Sambil ini. Oke, Disaster 13 ya. Berarti kurang lebih sudah berapa tahun ya? Belasan tahun ya ini ya. Iya. Oke. Dan mungkin kalau kita ngomongin alamat ya, mungkin orang yang lihat kan, wah, ini Dimas belusuk-belusuk. Wah, jangan salah. Kayak kemarin bengkelnya Barabere ya juga belusuk-belusuk tuh Gosari Semarang, tapi mereka sudah berkembang di kancah nasional dan internasional, termasuk juga Disaster 13 ya. Nah, ini alamat ini Dimas? Ini di Jalan Pucang Karya 18 nomor 8. Sebenarnya udah nggak Semarang Coret ini. Karena sekarang masuknya udah di Demak. Pucang Gading, ini Demak ya maksudnya? Iya, ini masalah udah luar kota ini. Modar ya, tapi luar biasa ya. Di Semarang Coret ini, Semarang Coret. Ya, ada Disaster 13, ada builder hebat dari SCC. kota Semarang, SCC. STJ. Semarang Coret, Jawa Tengah. Semarang Coret, Jawa Tengah. Tak kira genre musik mau, belum ya? Belum, nanti kita bahas. Oke, luar biasa ya. Ini kalau kita ngomongin Disaster 13 ya, tapi dari dulu di sini Mas? Dari dulu di sini. Di sini ya. Dari mulai merangkak sampai rembetan sampai jalan sampai bisa lari di sini. Oke. Sampai di sini juga mohon maaf teman-teman ya, lagi renov juga karena ini lagi berantakan. Sorry tempatnya. Kemarin juga ngomong tapi nggak apa-apa. Nanti next kita kesini lagi ya kan. Nanti kalau udah beres kita ngopi. Siap. Luar biasa. Tapi yang ngantri juga sudah sangat banyak sekali ya. Oke. Nah, kalau boleh Mas, pertama kali masuk dunia builder dulu seperti apa sih Mas perjalanan dari Chandro sendiri? Lebih tepatnya ini ya, mulai menyukai motor dulu ya. Oke. Dulu kan dari zaman SMP itu emang seneng mainan motor. Cian. Dulu balapan Mas. Kreak depan ya. Cuman gue golek duit Bien. Buat joki ini apa? Ya joki, nggak punya motor. Dulu joki buat cari uang, buat beli LKS uangnya. Modiar LKS lo. Orang tuku rokok tapi tuku buku gitu. Ya bantu-bantu orang tua dulu. Gitu. Joki ini awalnya suka lah motor, bongkarlah motor. Nggak pernah bongkar. Malah nggak pernah? Nggak pernah bongkar karena aku tipe kalau orang yang nggak mau ribet. Wes ben dipikir mekaniknya, pokoknya aku balapan. Ngertinya numpai. Menang ya. Menang, wes gitu toh. Nah, awalnya sampai jatuh cinta sama
2000 berapa ya lupa. Itu aku mulai SMK apa SMP kayaknya Mas. SMP kelas 2. Aku tuh kenal sama temennya Mas Ela, namanya Adit kalau nggak salah, Golden Frame dulu. Oh, Adit Golden Frame. Waduh, lawas sekali ya, itu legend juga. Lawas toh. Nah, itu dulu Golden Frame sama apa? Steel Capital ya. Oke. Dulu kan motornya kan Super Cup apa ya? Kata Super Cup. Nah, dulu aku main waktu tahun-tahun itu aku main sama aku skate juga. Oke. Anak-anak skate kayak Adit Trin itu juga motornya sama custom. Dari situ aku mulai ketertarikan motor apa to kok ora ono sing duwe. Iya, gitu akhirnya lulus sekolah mulai nabung bikinlah motor dengan yang sama yang aku lihat. Ya, dulu kan customnya juga masih unik-unik ya. Ya bener Super Cup mungkin dari basic apa? C70, Grand, Pispot segala macam. Kadang dipaksa C70 digawe chopper-chopperan. Kan gatel ini dulu ya. Dulu, tapi di era segitu memang orang naik ini kayak sangar banget, keren banget. Oke. Sekarang ya masih keren sih, cuman udah jarang lihat sekarang. Dulu pun belajar akhirnya membangun sesuatu, bongkar pasang itu influence-nya memang dari mana dulu Mas? Seneng ngoprek-ngoprek sendiri sih, karena dulu kan masih motornya sendiri masih lah. Kalau motor pertama apa dulu kalau boleh tahu? Dulu aku motor pertama C70. Wah, C70 C70 dulu pertama tak bikin street cup, terus habis itu apalagi ya, cover racer rame kan waktu itu. Pokoknya usumnya apa tak lewati semua. Udah pernah lah ya. Udah. Di era itu ya. Gitu. Oke. Dan belum ada las sendiri bikin belum. sendiri. Jadi dulu di sana ada tukang las, aku ke sana setiap pulang sekolah udah tahu planning, aku pulang sekolah nanti aku berdiri ini, jadi aku ke sana mau ngelasin ini Pak, mau gini. Dulu gitu. Istilahnya ngesup vendor lah ya. Bener. Ngesup vendor kalau kena sih akhirnya jadilah motor pertama ya. Karena memang belum bisa dan nggak punya. Oke. Nggak punya alatnya dan belum punya skill. Oke, singkat cerita sampai perjalanan mainan motor dengan cc yang besar ya untuk membuat sebuah karya ya dengan keindahan motor-motor besar nih di tahun berapa Mas? Mulai awal 2020 ya. 2020 mulai megang. Pandemi ya? Mulai megang yang gede-gede gini. Tapi biasanya ini pandemi wong-wong du gelangsur bener-bener munggah loh. Biasanya ya naik daun. Ya karena orang save money-nya di motor. Betul. Gitu. Ya, saya ngalamin sendiri banyak orang yang save money di motor, akhirnya sewong gitu, muter duit yo nggarap motor. Daripada duitnya habis ya buat bangun motor. Iya. Oke, mungkin sampai dengan sekarang ini motor yang sudah masuk Mas paling sering apa yang dibangun ini? Chopper ya, yang dominan ya. Yang dominan saya bangun itu dari awal memang chopper. Oke. Gitu, karena memang basic apa itu Mas biasanya? Dulu awal mulai ya pasti GL Pro, Scorpio, Intermercy. Iya. Gitu. Jadi emang dari nol semua Mas Ela. Yang udah tak bangun tuh paling kecil dari GL Pro. Ada Scorpio, ada KZ 200, SR 400, Yamaha XS 650 sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang ya Harley semua. Sekarang Harley semua ya. Oke. Dan juga kemarin kan saya sempat riset segala macam ya. Banyak orang juga yang masukin motor dari jegrek standar dirombak total. Sampai kayak mana Mas ya? Ini contohnya. Dari Nah, ini kalau mau ngelihat ini baru datang. Ini customer dari Bali. Ini mau dirombak total. Ini motor ini semua. Oke. Jadi ini masih baru semua. Langsung dibongkar. Ini baru dibongkar tadi. Oke. Ini kita ngomongin nanti berimbasnya keresahan para builder mungkin ya, yang ada di Kota Semarang juga yang mungkin ternyata ini FYI juga ya teman-teman ya. Permintaan dan request dari Semarang sendiri malah jarang Mas ya. Koncone di Sastra 13 ki luar pulau kabeh Mas. Jarang. Ya rata-rata customer terutama dari Bali semua. Apa Mas? Bali, Malang, Jakarta, rata-rata dari situ. Karena ya Semarang mungkin Mas Ela mungkin nanti pertama yang bangun di tempat saya Pak. Nanti bismillah bangun ya. Nganggo legenda legenda Krypton kok tak chopper di sana ya. Oke. Itu apa Mas? Kenapa Semarang sendiri demand-nya kurang baik atau gimana sih Mas? Satu mungkin faktor karena di Semarang kan jarang ada event ya Mas ya. Betul. Yang khususnya memang untuk motor custom. Jadi kalau di luar-luar teman-teman yang bikin event itu kan basicnya memang dia event show motor custom. Jadi itu bisa disebut kayak sebuah wadah gitu. Nah kalau kita nggak punya wadah, kita kan nggak ngerti isi wadahnya apa. Betul. Jadi Semarang ini kayak menurut saya sendiri ya kalau salah dikoreksi ya Mas ya. Kita kurang wadah aja.
wadah yang bisa support kita buat mamerin apa yang kita punya. Bukan pamer sih, lebih ke kayak aku punya ini, kamu punya ini. Ya, gimana kalau kita display tukar karya pikiran lah ya. gitu. Betul. Mungkin saya sendiri mungkin di era-era permusikan ya. Mungkin karena dulu neng zamanku ono wadah TBRS. Nah, band-bandan ya. Band-bandan. Jadi ya. semua band-band grassroots lahir dari Iya, TBRS. bener. Yang akhirnya berkembang. Mungkin ada Sampai Gudal, GME, lain sebagainya. Lah, mungkin secara mengerucut kita tidak ada IP itu ya. Tidak ada IP untuk wadah event yang berskala nasional dan internasional ya kayak kota sebelah ya kan. Betul-betul tiap tahun kita berlomba-lomba untuk mengisi acara mereka. Betul. Semarang ki ono opo? Piye, Mas? Ono opo Semarang ini? Ya semoga lah habis ini mungkin habis masalah kesini bisa ngebantu teman-teman yang ya mungkin punya satu keinginan juga atau keresahan yang aku ki pengen sebenarnya butuh orang yang bisa bantu aku bikin event atau mungkin dia punya investasi atau duitnya akeh ya Mas ya. Ya aku di SAM gawe event dah. Kita tuh butuh mungkin kalau nggak ada orang yang support dengan tenaga atau ide ya support mungkin dengan materi. Betul, tapi mending kok ono sisan Mas ya. Tapi aku sekarang banyak juga Mas di dunia kita sharing ya di dunia musik kan di duit iki SAM Rock M gawe event. Bener. Musik segala macam. Ayo teman-teman mulai ada ketertarikan di dunia otomotif. Iki otomotif demand-nya gila loh. Gede. Ya. Gede Mas. Market kita gede loh. Sekelas di Sesar 13 aja dia bilang, "Mas, 90% wong Semarang iki malah ngerti aku." Istilahnya loh. Saya ngerti kene iki malah wong luar kabeh. Kan maksudnya ada apa? Ayo teman-teman mungkin dari kita ngobrol ini ya, kita punya keresahan. Mungkin teman-teman yang ngelihat ya sak pantaran sudah punya finansial yang oke. Daripada uangnya nganggur ya kan. Itu SAM Rock M puterke misalnya neng event otomotif. Siapa tahu dari awal kita bikin itu nanti kita bisa bikin acara dengan grand design yang besar, acara tahunan kayak kota sebelah ya Mas ya. Betul. Itu loh Semarang belum ada dan mungkin bisa disupport juga dari ya pasti pemerintah. Bullshit kalau kita ngomong kita nggak berkolaborasi. Iya, karena kita nyari tempat aja butuh perizinan Mas. Iya, dalam perizinan aja paling gampang Mas. Itulah. Kita ngobrol sambil di boleh Mas, silakan masuk Mas. Ngopeng-ngopeng. Siap. Manusia ini. Kita pindah dalam Mas Hendro izin ya. Pindah dalam. Bajilai, teke, akeh banget ya proyeknya ya. Bisa lihat teman-teman ya di sini ya. Jadi memang sekali lagi mohon maaf karena ini lagi renovasi ya. Jadi memang rada berantakan. Tapi wis ngomong, kemarin udah ngomong Mas Hendro, Mas rada berantakan lah, rak popo chaos sisan tak popo Mas. Mas ini proyek luar biasa ya. 80% Semarang atau luar? Luar semua. Dari luar semua ini. Wong coba apa Mas? Tapi ada satu itu yang kasih 200 itu Ungaran tapi Semarang coret sama. Kasih 200 chopper itu? Chopper. Ungaran. Ya mungkin nanti konklusi ini yang buri ya kita ngomongin underground toh, babak grassroots itu ya. Ngopo toh builder-builder yang Semarang ini ya kita harus ngomong juga memang. Sekali lagi ya, event itu wajib ada sebenarnya grand design ya. Harus. Karena itu wadah sih Mas sebenarnya. Wadah. Ya duwe wong-wong koyo ngene berkarya. Mungkin kita pun di musik kalau memang dulu nggak ada wadah kayak TBRS dulu, ya akhirnya seperti ini Mas. Walaupun musik tanpa studio nggak akan jadi musik. Iya, walaupun sekarang orang-orang udah bisa record di kamar mereka masing-masing ya kan. Tapi memang untuk ketemu, untuk off air itu wajib banget band-bandan ya. Mas, kita ngomongin nek alat komplit jerit Mas ya? Ning ngene ya? Sedang diusahakan Mas. Sedang diusahakan. Oke. Opo ya Mas ning ngene Mas? Alat sih kalau bahas alat yang pertama aku punya dan aku punya ya cuman bur paling gerinda. Ya basic lah. Awal bur gerinda kunci-kuncian ya? Kunci-kuncian paling gitu. Geser masih yang bubut biasanya? Iya. Bubut ya? Itu terus satu alat konvensional ya sing sebenarnya aku menyebut ini alat mencetak uang. Karena yang ngumpulin semua alat-alatku bisa aku beli ini karena alat itu. Satu alat itu? Apa? Alat bending roll itu yang di depan itu. Oke, nanti kita ke sana ya. Oh, bending roll. Nah, itu bending roll. Yang dinggo stang-stangan ya? Benar. Nah, karena kan kita tahu juga ya, di Sesar 13-nya ada produk juga kan? Ya. Produk stang. Oke. Dulu awalnya memang iseng sih sebenarnya kalau stang itu karena aku kesusahan ya Mas. Dulu waktu bikin motor, stang itu harus beli. Dan ketika beli barangnya tuh ya kayak gitulah. Toko online. Masih harus digarap lagi atau nggak bisa dipakai Mas? Nggak bisa dipakai. Akhirnya memutuskan supaya efisien, ya aku bikin alat bending aja. Alat bending sendiri dengan kapasitas sekian. Ya akhirnya jadi itu. Itu malah
project motornya agak keteteran karena orderan stang. Orderan stang Iya. ya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada ya. Oke, kita balik lagi ke alat-alat masih numpuk di belakang ya. Jadi selain per customan juga, ini garap mesin juga, Mas? Ngerjain mesin juga. Mesin juga? rebuild, Oh, rebuilder ya. Iya. Oke. Mesin apa aja yang ada di belakang, Mas Hendro? Oh, ini mesin punya customer ya, ini antrian sebenarnya. Oke. Ini ada mesin Iron Head, Sposter. Sposter juga ya? Sposter juga, cuman tahunnya dia agak tua. Terus yang ini ada mesin Penhead, yang ini juga sama mesin Penhead. Beda tahun aja. Oke. Tetap yang paling unggul zaman saya apa, Mas? Sposter memang lagi digandrungi ya? Iya, untuk Sposter itu apa ya? Secara budget dia juga efisien. Oke. Cuman sebenarnya kalau memang punya rezeki lebih ya mending yang ke Big Twin aja yang gede-gede. Oke. Karena jasa untuk customnya sama, harganya sama. Harga sama ya? Sama. Makanya kalau ngomongin per customan, apalagi motor-motor dengan cc gede, ini kudu sabar ya. Dengan jadwal sebanyak ini ya, ini kan pasti di atas 6 bulan aku yakin, Mas. Malah tahunan ya. Paling Bener nggak sih? cepat tahu ngerjain motor 1 tahun. Paling cepat 1 Paling tahun. cepat 1 tahun. Nah, ciwi. Ya tapi memang segitu, Mas ya. Nah, itu maksud dengan range waktu selama itu apakah sudah menjadi standarisasi para builder juga Ya, sebenarnya? yang ada karena di kan Indonesia? 1 tahun itu semisal kita bisa jadiin dalam waktu 7 bulan atau 8 bulan. Pasti kan kita kan cek dulu, Mas. Motor itu kita pakai Finishingnya finishing masih berapa ada. kilometer, nanti ada revisi atau enggak sebelum masuk finishing, motor itu kita pakai. Karena Oke. motor ini fatal sebenarnya. Kalau motor itu dipakai customer, ternyata kenapa-kenapa, nanti otomatis kita juga. Oke. Daripada kenapa-kenapa di customer, mending kenapa-kenapanya di saya dulu. Mana bawa gosek segala Nah, saya macam pakai ya. dulu ke sana. Pokoknya standarnya berapa kilometer, kalau memang udah ready, kita finishing. Finishing ya, Finishing langsung baru kasih. towing langsung. Ya. Oke, dikirim ke kotanya lagi ya. Kirim Mas, ke ya? rumahnya langsung. Tapi untuk apa namanya memantau itu daily ya Iya. sama customer ya. Progresnya tiap hari. Enggak juga, Mas. Kalau Enggak pas juga aku ya? lagi nggak mood tanya motor juga nggak tak jawab. Modal. Tapi bener loh, yo seniman kok walaupun ya. Kadang nek dikerijingi. Nanti seperti biasanya sih kalau project nanti ada tanggalnya, Mas. Oke, Misal oke. motor ini nanti saya update tanggal sekian. Nah, sebelum tanggal sekian biasanya saya udah update. Tetap ada Jadi deadline-nya ketika ya? dia belum tanya, saya update dulu. Oke. Gitu. Nanti begitupun yang satunya sama. Oke, kalau tadi balik lagi ke mesin, Mas. Bisa garap mesin itu mungkin garap apa aja, Mas, biasanya, Mas? Full, Mas. Full KB. Kebetulan ini lagi yang tak bongkar. Kemarin aku lagi bongkar satu mesin shovel head. Sama tadi sih kayak ngomong gitu, ya? cuman Harley tua gitu. Ini lagi kita vapor sama powder coating total. Oke, Total. powder coating juga ya. Jadi Iya. ketok anyar. Ya, Yes, benar. ya nanti ya. Ganti piston, ganti semuanya. Oke. Semuanya baru semua. Ini powder coating itu copot KB ya? Semua, Mas, Mas. ya? Full crankcase-nya ya? full. Waduh, ya makanya itu juga bisa dibilang tahunan juga ya. Iya. Tapi ada juga nggak mungkin yang mereka cuman secara look aja, body Ada. segala macam ono ya. Ada. Maksudnya standar jeglek, Mas. Wes Ada. penting kok ngene. Ada. Oke. Banyak, Mas. Banyak. Kalau rata-rata yang kayak gitu tuh yang project nggak dari nol. Oke. Jadi dia udah punya frame, kita tinggal terusin aja. Mas, aku pengen ganti sok depan, pengen ganti racer, pengen ganti tetek bengek lah. Oke. Yang penting frame nggak ganti. Ya mesin nggak kita turunin, orang nggak bikin frame kan. Iya, iya. Ya wes, tapi nanti setelah mesin kenapa-kenapa, ya kan kita nggak tahu juga, orang kita nggak bongkar mesin. Iya. Gitu. Cuman kalau saran saya, beli motornya tua, kayak gini, lebih baik sebelum kita finishing, bongkar aja dulu. Mana bongkar aja dulu Bongkar, ya. Mas, biar nggak 2 kali kerja. Oke. Masa ya. udah nunggu setahun, udah jadi, mau nunggu lagi setahun lagi buat bongkar mesin. Mas, pengalaman paling nggak teli tersulit garap apa, Mas? Unit apa, Mas? Apa ya, Mas ya? Paling Pernah nggak sampai bongkar asu jebule ngene baji woi. kesulitan ki jarang, Mas. Jarang ya aku Tetep mengalami iso ya? kesulitan, bisa. Yang menjadi kendala adalah waktu rata-rata. Mereka ngepres waktunya ya. Meski Rata-rata dadine- wong rata-rata orang tuh kayak tiba-tiba datang, aku mau bikin motor. Bulan depan bisa jadi nggak? modar. Nah itu sering banget, Mas. Lah dekmu Ngomong- piro? Kan ngono to? Iya pasti tak gituin. Oh. Ya kalau bayarin 2 kali lipat kerja ke, ya wes tau saiki yo tuku nganu. Langsung belanja? Iya. Otomatis kan kayak yang gini-gini harus ke skip, Mas. Oke. Yang udah antri harus ke skip. Nah, kita bocor iki. Bumbu Oh, dapur ini salah satu bumbu betul, bocor. betul, iki. betul. Tapi Karena emang- aku wis terlanjur ngomong. Tapi nggak apa lah, memang seperti itu juga kan. Mungkin Iya. yang terjadi, yang penting tetap tanggung jawab dengan deadline-nya. Oh iya, pasti karena di sini nggak ada pekerjaan yang nggak tak progres. Semuanya ke progres semua. Dan ini taktik tekan bengi tekan subuh ya ini Mas ya. Iya.
Bisa dibilang kayak gitu. Mas, kalau kita ngomongin paling jauh customer tadi dari mana aja? Dari Bali, Mas. Mayoritas teman-teman Bali ya? yang bikin motor di sini dari Bali. Kenapa akhirnya networkingmu neng Bali, Mas? Tuh, di Disaster Mungkin 13 gini, awalnya, Bi? ada satu bengkel, salah satu influencer, salah satu apa ya? Aku menginspirasi dia. Oke. Di Bali namanya. Kamu menginspirasi dia? Ya, malah? namanya Kedu Garage. Dia salah satu senior. Dulu sebelum aku bengkel pun aku juga ngelihat dia kayak dia as a seniman, Oke. bukan builder. Karena dulu dia memang orang keren, makanya sampai sekarang dia ngebangun karakternya dia itu kan butuh proses dan waktu yang panjang. Oke. Akhirnya singkat kesimpulannya adalah bikin motor di sini juga nggak murah. Akhirnya mungkin teman-teman di Bali merasa kayak antrinya lebih lama dari saya, tetapi budgetnya pun juga ngepasin. Oke. Akhirnya mungkin kesini. Menita gua yang Semarang ya? Iya, gitu. Mungkin dengan mungkin karakter atau kita mereferensi motor yang sama. Iya. Saya juga sama kayak satu tujuan gitu. Perbedaan customer Semarang sama Bali ono nggak, Mas? Perbedaan Semarang customer nih. Ya. Aku Wongnya iki Semarang nggak, Mas ya? Semarang setiap hari samperin aku, Mas. Wah. Samperin. Mending wong luar malah ya. Bener. Enak. Karena lebih online wae, Iya, saya bener. Pak sabar segala Bener. macam. Besok Bener. tanggal 10 Sekian, Februari lagi tak update. Iya. Mungkin ada Semarang bahaya juga ya. Setiap hari samperin, Mas. Tapi kalau aku lagi nggak ngerjain motornya dia, aku pun juga nggak cari muka. Wah, wongnya teko ki, yuk kerja ki sih, enggak. Ora ya, Enggak, ya maksudnya wis meh teko ngopi-ngopi kono. nyantai ya. Nyantai, karena jadwal sekarang aku lagi nggak ngerjain motornya dia. Oke. Terus untuk range waktu ya, kurang lebih setahun ya. Tapi ada beberapa bengkel builder juga, bukan hanya di motor, mobil pun juga ada, Mas ya. Mereka punya apa ya? Punya sistem yang mereka harus deposit sekian. Di Disaster 13 juga kayak gitu nggak sih, Mas? Apalagi kan dolanan motor gede ini kadang unitnya saya dilebokke. Wong ruwet, tengah jalan kok dunia kontraktor lah itu, gawe kos, termin kedua, ketiga seret malah. Pertanyaannya rada sensitif ya. Wah. Ya, tapi win-win solution sih, Mas. Oke. Aku sih gini ya. Ada kan- rules tersendiri ya, nggak sih, modalnya kan sebenarnya juga nggak kecil juga. Aku sih kayak 3 kali termin yang awal aku minta 70%. 70%. Dari total invoice aku minta 70%. Oh, jadi dia ke sini dulu, Mas, aku gawe ke kok ini referensi Ya, iki bla bla bla, dihitung kasar lah ya. Ya, Sampai sih, benar. tapi memang harus kayak gitu, Mas ya. Iya, Karena mungkin karena- karena pengalaman sendiri udah pernah rodok ruwet Ya, mungkin kalau customer. aku sih jadi ketika dia udah termin kedua, motor itu udah hampir jadi malahan, Mas. Oke. Gitu. Jadi untuk termin kedua dan ketiganya, ya nanti aja kalau motornya udah finish. Jadi kan dari 70%-nya aku pakai dulu, cukup nggak cukup baru cukup. Oke. Gitu. Biar orangnya juga tenang, aku pun juga jalan semua. Oke. Gitu. Mas, balik lagi ngomongin event ya. Event atau lomba ya. Event lomba ya. Mungkin di Semarang dulu kan di era aku biyen zaman-zaman 2003, 2004, 2005 kan edan-edane apa kontes motor ya. Ya, caper ya. Seko ceper-ceperan, mungkin ekstrim-ekstriman, chat segala macam. Sekarang dunia lebih berkembang kan. Disaster 13 sendiri melalang buana pasti itu. Custom Fest itu. Iya. Barbecue, ride segala macam. Apa mana Mas biasa nih? Custom War, Custom War. Land, Sekepal Aspal, Jakarta. Oke, kepala Banyak, Mas. aspal. Udah semua lah ya. Nah, setiap kota tuh, hampir kota kecil juga punya event masing-masing. Oke. Semarang tok serak duwe. Semarang tuh ada. Gue dibahas ya, gak teli ya ngopo ya Mas ya. Semarang tok serak duwe apa-apa. Asui. Tenan. Betul. Minor, minornya Minor tapi ya? gede. Ya. Min tapi jadi Modar ya. Padahal notabene kan awalnya Kota kita besar. sangat-sangat loh. Kita ibu kota Jawa Mother Tengah. City of Mother Central City, Java ya. ya toh. Ternyata banyak juga builder-builder bengkel-bengkel gede, old money. Iya. Ya, mungkin habis ini koh-koh ya, cici old money mungkin barangkali ya muter-muter duit di dunia daripada otomotif. duitnya pangan rayap ya. Biar jalan Mas, biar jalan dunia otomotif. Kita harus ngomongin bloko sih ya, industri otomotif di Semarang biar lebih jalan sih ya. Benar. Memang harus ada wadah IP grand design sebuah acara yang betul-betul ya memang sekelasnya kalibernya custom fest. Kita bisa ngomong ya. Karena di apa-apa ini kita pun berkiblatnya akhirnya ke sana dong. Iya, benar. Ya kan? Oke. Tambah seru ya pokoknya ya. Ngobrol ini tapi kita mau ngobrol di depan Mas ya. Boleh. Ke pancang lampu jebulnya nyumuk ya di sini ya. Tapi luar biasa teman-teman, sekali lagi jangan lupa di @disaster13 ya. 13 ya, Ya, 13 oke. underscore. Pindah lagi kita ke sana.
Apa meneh iki ampun, garapane luar Semarang kabeh jal, ngeri. Apa yang terjadi sih janjane karo kota Semarang iki? Banyak talenta builder-builder sing sangar loh padahal. Garapan Disaster 13 juga udah sak jose loh padahal. Sudah sampai mana-mana juga loh. Langsung aja ya kita ulik sama Mas Jandro. Bismillah, bariki langsung ono sing lirik otomotif kota Semarang. Oke, Mas Jandro, suul banget ya udah ngobrol-ngobrol singkat ya. Sama-sama Mas Ela. Di Disaster 13 ya. Iki luar biasa loh Mas Jandro. Full ya, Senin sampai Sabtu kayak energi mungkin tak neng ya berarti ya. Terkuras habis untuk sebuah pekerjaan. Karena memang secara fisik didorke utek ya didorke ya. Karena mikir ya. Nek fisik kan iso dipijetke. Modar. Leren. Leren. Makanya dia ngomong, aku nek minggu Mas, wis gatel, tak urusan konco, tak urusan piye-piye, aku leren. Mending aku mbek bojo quality time. Tapi bener juga ya. Iya. Sampai nang tahap kuwi Mas ya. Sampai kayak wis aku ora butuh koyo kanca sing basa-basi wae. Aku tak ngomeni kanca-kanca lawas wae lah. Karena udah ngerti karakternya dan sekarang ya pasti podo-podo sibuk. Nek ya, betul. Kanca-kanca anyar meneh genjet kan info ngopi lho, ngopi dasmu ngono. Kok ngene jang ngopi, kan pengen ngopi rene wae bengkel. Malah ngono ya saiki ya. Wis nggak bisa Mas. Oke. Nongkrong ngopi sampai jam piro-piro ngono. Ya. Ya mesti aku berkegiatan Senin sampai Sabtu ki rata-rata menghasilkan. Ya, betul. Nah, itu menghasilkan ya. Nah. Oke, balik mana ke Semarang Mas ya. Mas, Semarang mau loh kita ngomongin kan sangat ironis ya. Kayak ngomong di Disaster 13 sampai demandnya market terbesarnya 90% dari luar Semarang, Bali dan segala macam. Ternyata banyak hal-hal yang sing gawe gaplek juga ya yang Semarang ya. Kenapa kita tidak bisa berkembang di dunia otomotif itu Mas? Ya mungkin menurutku ya Mas, kita orang dibatasi, memang kita terbatas. Ya kita jujur terbatas. Ya dari Semarang kita terbatas dari segala aspek. Okay. Tapi nek ngomong ke masalah pekerjaanku untuk produksi, Semarang ini melimpah ruah, kaya raya. Karena teman-teman wong Jombang tetap ngakoni kene ya? Iya, ngakoni. Teman-teman dari Bali, dari mana, dari Jakarta, dari itu kan bukan kota industri ya. Okay. Kota industri terbesar itu memang di Semarang. Semarang, Jawa Tengah sampai ya. minta tolong, Mas, boleh nggak aku orderin segala macam dan lain-lain. Lah emang kotamu nggak ada, Bro? Nggak ada, Mas, minta tolong ya. Ya sampai sakmono nih. Jadi sebenarnya kita tuh penunjangnya ada, tapi kita nggak punya wadah aja. Oke. Makanya yang diharapkan buat teman-teman sekali lagi ya, mungkin old money, mungkin yang kemarin apa ya, kan sempat ramai tuh Mas, mungkin Blok GM segala macam, akhirnya keluar semua lah, ngomong sugih lawas segala macam, ayo mungkin bapak-bapak ya, mungkin sekedar haus ya akan event otomotif dan haus untuk apa ya, kejayaan kota Semarang sendiri di dunia otomotif ya. Ya aku ini pakai duit pirawe diubengin gue event, kita bisa lah ya. Bener. Karena mungkin di musik pun gambling sebenarnya Mas. Di musik pun gambling, tapi di otomotif sendiri Mas Jandro kan katanya udah pernah bikin event ya. Sampai trauma, sampai malas gatel lah gawe event. Aku padahal bati loh, tapi kok akeh omongan rono rene, jadi kayak trauma akhirnya balik meneh kok ngene wae aku. Ki opo biyen? Ya biasa Mas. Nah, ya dulu kan memang mungkin aku terlalu nafsunya adalah ya ki mau berapi-api membuat Semarang kayak nek orang aku sama meneh bikin event. Oke. Iya toh, pasti kan orang pernah punya prinsip kayak gitu. Iya. Pas aku wis jegur malah kejeron jebol. Kejeron? Iya toh. Konco-koncone langsung ngimbangi ya kuwi. Iya, bener. Akhirnya ya mementingkan kepentingan diri sendiri ya masing-masing ya. Nek aku sih pribadi kayak masalah duit, ki ngomong ke event ya, bukan ngomong ke pekerjaan. Masalah event kita kan kerja bareng ki. Keuntungan 1M, entek ki. Oke. Gue seneng-seneng. Sekarang kita wis kerja keras ki. Apalagi ini kita jadi pion pertama kali ngebuka jalan ngono ki lho. Oh, mosok wis mikirke dinggo tahun depan atau event selanjutnya dan lain-lain, atau mungkin kritisnya adalah wis ki dhewe dibagi ora wis personal sekian, kamu sekian juta, si iki masalah sekian juta. Kan ya sedikit males tau. Maksudnya men kok koyo kira tau cekelan duit to, itu menurutku. Mbok wis dinikmati bareng-bareng nopo to angele. Turah mending kayak yayasan apa-apa kan bermanfaat toh. Ya, atau kas di tahun depan segala macam ya. Kita tahun depan belum ngerti, dewe iki iso untuk izin rak saka tempat iki untuk bikin event. Karena kan memang Semarang susah loh Mas bikin event. Itu aja aku bikin eventnya nggak di Semarang. Dulu itu? Iya. Semarang pinggiran. Tapi pecah ya? Pecah Mas. Pecah Mas, dulu teman-teman Solo, Jogja,
Wah dulu rame banget itu. Ya ada teman-teman di Semarang dari beberapa komunitas yang kita invite untuk datang. Ya mungkin sekelas tadi Mas Chandro bilang ya, sekelas event custom war ya. Yang notabene 2 tahun sekali ya toh. The real event itu Mas. Oji banget ya. Oji. Karena exhibition Mas, atau ada kontestasi juga? Ada exhibition. Jadi itu tuh kayak motor kita nggak harus bagus Mas masuk di custom war. Yang sembarang. Ya ini nggak promosi ya, tapi memang aku ngelihat sekarang kayak kiblatnya motor tuh Amerika. Oke. Bali itu Amerikanya Indonesia. Amerika Indonesia. Jadi kita nonton apa aja di sana ada. Yang mungkin kita nih selama ini cuman bisa ngelihat builder inspirasi kita ya. Wah, builder sangat ngomong Amerika, ngomong di cuman nego Instagram. Di custom war semuanya tuh ada. Oke. Makanya kayak 2 tahun sekali kan orang kan berlomba-lomba Mas. Yo nyelengi 2 tahun ini prihatin ki. Gue tuku tiket pesawat mungkin serak di motor. Di gue mangkat custom war itu. Cuman berangkat custom war. Oke. Sampai penasaran nih 2027 lah ya. Sekitaran Sanur ki cari hotel susah. Oke. Karena saking boom. Karena mereka selain exhibition dari berbagai daerah di Indonesia, dari negara juga, mereka mengundang mau ya builder dunia ya. Terus ada musik juga, ada Oke. kayak graffiti gitu Mas, kuwi DJ-DJ-nan. Jadi semua industri kreatif hidup ya. Underground base iki nang kono kabeh iki. Enggak ada yang enggak ada di sana. Kayak pengen nonton artis sopo sing saiki dolan motor pasti di sana ada. Dan artis-artis kok ngono lewat tok ya. Lewat tok karena kita nih sebagai penggiat motor kita menunggunya tuh kayak builder luar. Tekon corone gawe iki, bongkar iki segala macam. Dan yang tahun kemarin tuh ada kayak season kelasnya Mas, lab seasonnya gitu. Jadi ada namanya Social Metal Walk, dia bikin kayak praktek tuh di sana langsung live. Oke, coaching klinik langsung ya. Bener. Luar biasa ya. Jadi kita beli tiket 100.000 tuh nggak sayang. Mungkin pelan-pelan lah ya Semarang ya. Mungkin dengan adanya tayangan iki lah Mas, iki grassroots loh Mas, iki tayangan iki sembarang mau ngomong gak teli, asu kabeh bebas ya. Bebas Mas. 2026 ki sing payu apa engko Mas? Mas Chandro. Apa nih? Sing payu apa nih? Mungkin genre-genrenya. Tapi ngomong-ngomong soal genre ya, ada satu hal yang menarik mungkin Semarang SCJ style. style. Semarang Sentral Java. Semarang Sentral Java itu koyo genre ya custom motor yang dibuat sama Mas Chandro di Sister 13 yang diminati ya pada saat itu ya. Jadi itu nih. SCJ itu ya mungkin nyeletus tok sebenarnya Mas. Aku kan dari dulu memang mainannya motor senengnya sing long fork, terus pakai sisi bar, pakai suspensi. Pokoknya nggak yang rigid itu kayak gini nih, chopper cuman dia nggak ada shockbreaker. Kalau aku senengnya pakai shockbreaker. Comfort ya? Berarti ya comfort. Enak loh Mas. Enak. Dinggo riding ato yo. Custom tapi mikir ambeien mikir boyok toh. Betul. Kadang nek custom ngene chopper tok baju boyok tenan ngene terus ya. Nah. Jadi kuwi styleku aku nyotos wah SCJ iki dan beberapa ya banyak lah followerku SCJ itu apa ya enggak tak jawab. Aku nunggu ki dalam Masela takon ki. Ya tak jawab di sini. Yang pengen ngerti ya nonton YouTube Masela nanti. Siap. Nanti kita sertakan gambarnya ya teman-teman ya. Oke. Jadi style SCJ pun juga tidak harus motornya bagus, glowing enggak. Pokoknya motor ini adalah motor ini cocok buat kamu. Oke. Mas terakhir Mas ya. Suka duka buildernya Semarang Mas saiki Mas. Mungkin opo meneh iki sing harus disampaikan. Mau event iki. Kita berdoa semoga dengan tayangan ini mungkin ono sing wong edan membakar duit di dunia otomotif ataupun memang yo gawe iki karo sakmene. Wis balik modal alhamdulillah, bate alhamdulillah, penting aja rugi. Misalnya gawe iki event kelasnya kayak kota-kota sebelah. Siap lah ya Mas ya. Dan teman-teman ya. Oke lah. Ya toh. Mungkin kalau ke saya Mas, builder terakhir Mas, apa meneh iki builder Semarang Mas? Apa ya Mas, nek ngomongin suka duka, aku akeh sukane sih Mas. Sukane ya? Sombong sini ra apa-apa ya? Ra apa-apa, karena aku menghindari yang namanya duka dan kesusahan gue tak skip Mas. Asik. Aku ngono. Tak skip karena kerjaku gue sangel, mosok jek dipikir ngongkon duka, kesusahan betul. Ya, nek kayak ngomong harapan kita ya harapan lah ya. Dewe disupport. Aku nggak ngomongin melulu masalah uang ya, jadi memang orientasinya pun di motor juga nggak melulu soal uang. Gue support, ada orang support, kamu tempat kayak dipakai aja. Kamu misalnya butuh rigging, butuh sound, dipakai aja buat bikin event. Dipakai ini. Jadi memang sebenarnya support tuh nggak dalam orientasinya nggak duit. Oke. Ya toh. Malah hal seperti itu ya. Nah, jadi secara tidak langsung kan dia turut ambil bagian ikut kerja. Luar biasa jadi, ya. Dewe yang bakar ide kita aja. Oke. Gitu.
Terakhir Mas, 2026 berarti nanti jadi tempat ini Ya, apa ini Mas? Semoga Berarti lah. nanti lantai 2 gudang atau apa? lantai 2 nanti saya bikin tempat istirahat saya, terus bikin living room. Nanti saya mau pengen kasih mesin kopi karena sekarang americano mahal kan. Asik. Sama mungkin storage buat merchandise. Grinder dewe Ya. ya, luar ya, oke. Kasih storage sedikit buat merchandise sama buat nongkrong lah teman-teman kalau pas kesini. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Chandro ya. Buat teman-teman jangan lupa sekali lagi support Disaster 13 ya. Dan produk-produknya apa? Disaster apa? Kalau produk? Aku nggak punya produk mas, punya aku cuman ya paling spare part kalau ya mau teman-teman yang order spare part Spare mungkin part ya? merchandise. Tapi kalau pas aku rilis, kalau nggak rilis ya aku nggak jualan. Oh, sak selone sunnah Sak ya. selone, Oh. bisa follow mungkin di @disaster13. Salam kenal teman-teman yang nanti follow saya, tak full back pasti. Asik, luar biasa sekali lagi ya. Mas, doa kita ya semoga Semarang semakin Siap, berkembang Mas Ila. waktu-waktunya ya. Apalagi di dunia exhibition custom. Iya. Luar biasa. Thank Ya support lokal movement lah. Betul, Itu kan ya. sebenarnya yang nggak gampang dilakuin sama teman-teman. Betul, soalnya kan gue nggak tau berbagai industri kreatif ya, karena dari mungkin musik Mas ya. Musik, bener. Dua konco bos IO gue Nah. dua alat kabeh tapi ada duitnya. Ya. Karena bayar separo, mbok tempo peng papat lah apa. Nah itu dalam bentuk Butuh kok support. ono ya? Bener. Thank you banget. Terima kasih Mas Ella. Selamat Ditunggu bekerja. projectnya. Asik ya. Thank you banget teman-teman yang sudah ngasih ngobrol otomotif keliling.